Haleluya. 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 Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Ku tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, ku mau berkata, Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Engkau sudah berikan Tuhan. Kami memuji Engkau dengan suara kami, biarlah menjadi dupa yang harum bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada, Engkau sertai mereka Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, wahyukan setiap pengertian yang baru akan setiap kami, supaya kami tahu Bapa kami adalah Allah yang setia. Bapa kami adalah Allah yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Aku berdoa, biarlah kasih karunia Tuhan dicurahkan saat ini secara berlimpah-limpah atas kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kau pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikannya Tuhan. Roh Kudus urapi, Roh Kudus sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ibadah ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk Allah kita. Amin. Haleluya ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang firman Tuhan, hal kekhawatiran ya. Jangan khawatir saudara ya, saya beri judul jangan khawatir ya.
Oke. Saya akan bacakan, ini adalah firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan di kitab Matius 6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-34. Oke. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan bertanya kepada kita. Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh lebih penting melebihi burung-burung itu? Ya, saudaraku, kita percaya kita adalah ciptaan yang paling sempurna, kita adalah ciptaan yang paling mulia, ciptaan yang paling sempurna yang Tuhan ciptakan di seluruh jagat raya ini, di seluruh bumi ini. Manusia adalah ciptaan yang paling sempurna, yang segambar serupa dengan Allah. Saudaraku, Tuhan memberikan pengertian ini. Tuhan mau berkata, pandanglah burung-burung udara yang di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi mereka bisa hidup, saudara. Ya, mereka terbang ke sana kemari, mereka bersarang ke pohon yang satu dan ke pohon yang lain. Ada penyediaan yang Tuhan berikan. Tuhan tetap pelihara. Burung pipit aja Tuhan pelihara, saudara. Ya, jadi seringkali kita manusia kalah sama burung loh, saudara. Loh, mungkin saudara berkata, Pak, burung kan nggak ada akal budi, burung kan nggak ada roh, burung kan nggak bisa pikir. Saudaraku, aku mau berkata, bukan soal itu, saudara, yang kita bahas, tapi hal tentang bagaimana saudara percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas kehidupan saudara. Amin. Tuhan tidak akan sekali-sekali meninggalkan saudara. Saudara saat ini bisa hidup, bisa ada sampai saat ini. Bayangkan, semua itu karena pertolongan Tuhan. Apakah ada hal yang bukan berasal dari Tuhan yang saudara terima? Tidak, semua itu berasal dari Tuhan. Saudara sampai saat ini, coba saudara flashback ke belakang. Pikirkan hal-hal yang sudah saudara lewati bersama Tuhan. Apakah saudara pernah sampai pingsan kelaparan? Apakah ada yang mati sampai kelaparan? Tidak, saudara. Tetap Tuhan pelihara saudara. Saudara sampai saat ini, bayangkan, saudara sudah melewati banyak hal-hal sulit di belakang itu. Namun lewat juga karena pertolongan Tuhan. Maka saudara, Tuhan mau mengajarkan saat ini. Saudara saat ini walaupun menghadapi pergumulan di dalam kehidupan saudara, percaya semua itu akan dilewatkan oleh Tuhan. Tuhan akan turun tangan, Tuhan akan turut campur menolong kehidupan saudara, dan Tuhan akan memberkati kehidupan saudara. Jangan takut saudara akan kehidupan ini. Ya, saudara, jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara mengenal Allah, dan Allah saudara, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang hidup. Amin, saudara, yang mengasihi saudara dan saya. Dia akan memelihara setiap kita, saudara. Amin. Ya. Oke, lanjut ya. Ayat yang ke-27. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirnya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya saja? Orang yang khawatir tidak mendapatkan apa-apa, saudara. Daripada saudara khawatir, mendingan saudara beriman saja kepada Tuhan. Ya, karena setiap orang yang khawatir toh nggak dapat apa-apa gitu loh. Yang Tuhan maksud tuh gitu. Apa yang kita khawatirkan sih?
percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak, saudara. Amin. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi demikian Allah mendandangi rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya, kata Tuhan. Ya, kata Tuhan, bunga aja hidupnya cuman bentar aja, itu Tuhan dandani, Tuhan perindah. Ya, bunga tahan berapa lama sih, saudara? Ketika datang terik, datang hujan, datang terik, datang hujan, cuaca ekstrim, bunga itu cepat layu dan mati. Ya. Tapi kata Tuhan, bunga bakung di ladang aja Tuhan dandan indah. Tuhan percantik. Ya, Tuhan rawat, Tuhan jaga keindahannya. Walaupun sebentar saja. Tapi Tuhan lakukan. Tuhan lakukan pemeliharaan itu atas bunga yang sudah ada, saudara. Wow. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ciptaan yang paling mulia, tidak mungkin Tuhan membiarkan kita terlantar. Apalagi Tuhan membiarkan kita tidak terawat, tidak terurus. Bapa kita tidak akan melantarkan anaknya. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita akan didandani lebih dari bunga yang ada di bakung, di ladang, saudara. Amin, saudara. Itu yang Tuhan akan kerjakan kepada setiap kita, saudara. Amin. Oke, saya akan lanjut. Sebab itu, janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu, perhatikan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi ini yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan yang percaya akan pemeliharaan Tuhan, saudara. Ini yang harus kita taati. Ayat ketiga berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Karena kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, saudaraku, firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat-berkat Tuhan akan mengikuti orang yang percaya, orang yang dekat kepada sumber. Tuhan adalah sumber itu, saudara. Ya, Dia adalah pokok anggur itu, dan kita adalah ranting-rantingnya. Ketika kita menempel kepada pokok, maka ranting itu akan mendapatkan nutrisi, mendapatkan air, mendapatkan kehidupan, sehingga dia boleh berbuah dan tetap hidup. Itu yang Tuhan maksud. Jangan takut, yang penting saudara dekat dulu kepada sumber. Sumbernya adalah Allah itu yang memiliki segala sesuatu yang saudara butuhkan di dalam kehidupan saudara. Amin. Itu yang harus dikerjakan, saudara. Jadi berkat itu akan mengikuti orang yang mengandalkan Tuhan. Maka ada firman berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati saudara dan saya. Amin. Karena berkat itu datang dari Sang Pemberi berkat itu sendiri. Yesus Kristus namanya, saudaraku. Ya,
Ya, firman ini mengajarkan kita jangan lagi kita khawatir dengan kehidupan ini. Percayalah kepada Bapa dan percaya kepada Yesus. Dia mempunyai segala sesuatu yang kita perlukan. Ya, jadi berkat-berkat apapun yang saudara perlukan, makanan, pakaian, sandang, pangan, papan, itu akan mengikuti kita. Amin. Tuhan akan buka jalan atas setiap apa yang kita butuhkan. Tuhan lebih tahu kok. Sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apakah saudara butuh ini, butuh itu. Tuhan akan membukakan ladang usaha bagi saudara. Tuhan akan lakukan mujizat. Tuhan akan kirimkan hamba-hambanya untuk menemui saudara. Apapun pergumulan hidup saudara, apapun yang saudara perlukan, percayalah Tuhan punya 1001 cara, bahkan lebih dari 1001 cara untuk menolong kehidupan saudara dan saya. Asal kita percaya dan berserah kepada Tuhan. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini bisa memberkati kita semua. Yuk mulai hari ini kita sama-sama percaya kepada Tuhan. Dan jangan lagi hidup kita dibelenggu oleh kekhawatiran. Karena kekhawatiran adalah musuh dari iman. Kalau kita khawatir, iman kita goyang saudara. Iman kita kandas saudara. Jangan khawatir. Percaya dulu, mending kita beriman daripada kita khawatir. Ya, ketika kita beriman, kita memperoleh segala sesuatu yang kita perlukan. Karena Yesus menyediakan itu bagi kita semua, bagi yang percaya dan berharap kepadanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Mulai hari ini Engkau sudah mengajarkan kami tentang arti kehidupan, supaya kami tidak lagi khawatir atau tidak lagi stres dengan kehidupan ini Tuhan. Namun Engkau Allah Bapa yang baik akan memberkati kami. Engkau yang mengajarkan kepada kami, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kami. Saat ini kami tangkap firman ini menjadi satu rema di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau cari Engkau terlebih dahulu, melebihi segala sesuatu yang kami perlukan. Engkaulah kebutuhan dasar kami Tuhan. Engkaulah harta itu yang kami butuhkan. Engkau yang paling berharga di antara semua barang benda yang kami lihat. Engkaulah yang paling berharga. Engkaulah harta itu. Maka Engkau yang berkata Tuhan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu berada. Tuhan, berikanlah aku hati yang terus mau mendekat kepada Engkau sebagai harta kepunyaan kami yang paling berharga di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah mulai hari ini mereka boleh semakin beriman dan percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan mustahil. Dalam nama Yesus Engkau akan menolong setiap mereka Tuhan. Dalam nama Yesus diberkatilah Engkau yang mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus aku melepaskan berkat Tuhan turun atas engkau. Saat ini juga engkau diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan sekali lagi. Amin. Haleluya. Oke, shalom saudaraku semuanya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus ya. Dia Allah yang baik. Oke, nama saya Henry Liu. Jangan lupa bantu subscribe channel ini untuk mendukung program rohani ini supaya semakin menjadi berkat, supaya semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oke, dan jangan lupa di like dan di share juga ke saudara-saudara untuk mendukung channel kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom, sampai jumpa. Bye.